Kita lanjutkan, Saudara. Apakah anggota DPR RI ini kebal hukum? Ini kasus Arteria Dahlan yang kasusnya tidak bisa dilanjutkan di kepolisian karena ada hak imunitas berdasarkan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, di mana pasal 224-nya mengatur hak imunitas dari anggota DPR dalam menjalankan tugasnya. Nah, masih ada Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, Lusius Karus, peneliti Formapi, dan juga Kang Maman Imanul Haq, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Nah, Kang Maman, harapannya begitu besar. Pagi ini kita mendengarkan harapan nih bahwa kasus ini akan diurus oleh MKD seserius mungkin karena masih ada ketersinggungan saudara-saudara dari Jawa Barat. Nah, Kang Maman, apa yang kemudian Kang Maman ingin katakan bahwa ini nanti akan dituntaskan sebaik-baiknya oleh MKD, tetap adil. Nah, bagaimana ini semua akan terjadi di MKD, Kang Maman? Saya percaya dan yakin bahwa proses ini akan dituntaskan. Yang pertama karena memang para pengadu itu datang dengan argumen, baik argumen konstitusional, argumen ilmiahnya dan sebagainya itu komplit. Karena kadang-kadang ada yang melakukan pengaduan ke MKD, tetapi dia tidak jelas juga pengirimnya, di mana alamatnya, apalagi substansinya. Kalau ini masyarakat Sunda secara progresif dan juga sistematis mengadukan ini dengan jelas, di mana celah-celah yang menjadikan Arteria Dahlan itu melakukan pelanggaran kode etik. Nah, yang menarik lagi, menempuh jalur konstitusional lewat MKD itu pun sebenarnya adalah menghilangkan juga ada beberapa oknum yang mau untuk menggeret ini ke arah politis praktis. Ketika ada tagar Sunda tanpa PDIP. Padahal kita katakan ini soal oknum saja. Karena PDIP dan beberapa partai termasuk PKB memperjuangkan budaya lokal, kearifan lokal dan sebagainya. Ada juga yang menggeser ke arah, oh dia orang Minang. Wah, saya bilang ini bahaya. Makanya masyarakat Sunda yang datang ke MKD justru untuk menegaskan kita fokus kepada pelanggaran etik yang dilakukan oleh saudara Arteria Dahlan. Nah, yang kedua, saya melakukan pembicaraan juga karena saya diminta ketika itu oleh pimpinan untuk menerima komunitas Sunda, dan bahkan saya datang langsung ke depan gedung DPR, demo di para pendemo dari komunitas Sunda, dan saya justru mengapresiasi masyarakat Sunda yang fokus kepada ini pelanggaran etik. Ini supaya kita juga menghormati dan menghargai lembaga tinggi bernama DPR, dan juga tentu soal keutuhan NKRI bahwa Indonesia ini terdiri dari pluralitas atau keberagaman suku dan budaya. Jangan sampai ada orang yang mencoba atas dibalik imunitas, lalu dia mencoba memecah belah bangsa. Saya rasa argumen-argumen komunitas Sunda itu yang justru kita hormati dan hargai, dan para pimpinan pun dalam pembicaraan kami di suatu acara, dan ketika itu ada Arteria Dahlan, menjelaskan kembali ini penting kita memproses ini, sehingga betul-betul Mahkamah Kehormatan DPR menjaga integritas dan etika anggota DPR. Mbak Bivitri, makasih Kang Maman. Saya pindah dulu ke Mbak Bivitri. Begini, masalahnya kan kalau kita melihat apa yang terjadi, kalau begitu ya Mbak Bivitri, ada pelanggaran kode etik begitu. MKD nanti melihatnya secara menyeluruh. Nah, itu sanksi-sanksinya juga akan sangat jelaskah selama ini dalam hukum tata negara di dalam MKD kita karena sekarang anggotanya juga anggota DPR sendiri, jeruk makan jeruk kita singkirkan dulu lah. Tetapi saya itu melihat gini, kalau kami protes, data kami lengkap gitu, tapi kemudian jadi nggak adil begitu, kita anggap ini ada pelanggaran kode etik, ternyata nggak terjadi apa-apa. Atau ada pelanggaran kode etik, tetapi diserahkan rekomendasinya, koreksi juga nanti Kang Maman, kepada fraksi PD Perjuangan misalnya, dan kemudian tidak terjadi apa-apa dari fraksi PD Perjuangan. Dalam bayangan saya nih, mohon maaf tanpa bermaksud untuk mendahului kasus, kalau ada pelanggaran, ya di PAW dong misalnya, atau dipindahkan kemana, semacam ada sebuah sanksi lah dari fraksinya, karena ini udah menimbulkan hal semacam ini begitu. Menjalankan tugasnya. Nah, itu ada nggak sih kejelasannya Mbak Bivitri, sehingga kemudian kita masyarakat juga nggak mencap kalau memang nggak ada gitu, kalau memang kode etik terbukti melanggar tapi nggak sampai ke sanksi yang itu, jelaskan juga sehingga kita nggak salah sangka sebagai masyarakat. Mbak Bivitri.
Ya, jadi memang MKD itu punya dua kelemahan. Yang pertama tadi sudah kita sebut dengan benturan kepentingan ya, kita istilahkan dengan jeruk makan jeruk. Karena semua isinya anggota DPR dari semua fraksi harus ada perwakilan. Nah, yang kedua ini yang tadi Mas Bayu sampaikan. Dari aspek prosedur pengambilan keputusan, pertama dia pasti akan menemui hal-hal seperti ini, kelambatan-kelambatan yang sifatnya prosedural. Tapi yang kedua, persis seperti yang Mas Bayu katakan, dari segi sanksinya itu kan biasanya itu pelanggarannya ada yang ringan, sedang, berat. Nah, itu jadi sanksinya pun ada yang sifatnya hanya teguran lisan, teguran tertulis ya. Kemudian juga kalau memang sangat berat bisa saja bisa mengundang juga orang luar dan kemudian ada sanksi untuk pemberhentian begitu. Nah, tapi ada ketentuan juga dalam kode etik. Jadi kode etik ini diatur dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Nah, itu ditentukan juga misalnya apakah sudah pernah melakukan pelanggaran sebelumnya gitu ya. Nah, jadi memang banyak sekali filternya, banyak sekali lapisan-lapisan yang kalau MKD-nya tidak berpihak pada rakyat, sebenarnya pada kehormatan dirinya sendiri ya, bukan rakyat, maka akan sangat banyak alasan yang bisa dikemukakan. Dari segi rekam jejak, kita sudah punya, tadi saya sempat sebut Setia Novanto, dulu ada Papa minta saham itu kasusnya. Dan akhirnya dia mundur sebagai pimpinan, tapi tetap sebagai anggota DPR. Toh sekarang ada di Hotel Prodeo, kan begitu ya. Kemudian ada Aziz Syamsuddin misalnya, tapi bentuk sanksinya itu memang banyak. Misalnya saja diberhentikan dari pimpinan suatu komisi atau pimpinan dewan ya ketika itu misalnya. Jadi banyak lapisannya dan itu semua tergantung pada proses di Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi izinkan saya mengingatkan bahwa memang Mahkamah Kehormatan Dewan ini harus keras karena kita lihat saja dari judulnya Mahkamah Kehormatan Dewan. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kehormatan DPR yang sebenarnya sekarang lagi terjun bebas ya, terus terang saja. Jadi MKD justru harus membuktikan kepada warga bahwa mereka memang bisa menjaga kehormatannya dengan melakukan atau memberikan sanksi yang tegas kepada orang-orang seperti Arteria Dahlan ini. Karena bagi saya ini bukan soal bahasa Sunda atau apa ya, tapi arogansinya itu. Dan juga kecenderungan untuk menggunakan imunitas ini seakan-akan untuk bisa berbicara apapun di hadapan publik. Etikanya itu sama sekali tidak ada. Nah, jadi justru di sini Pak Maman dan kawan-kawan saya kira harus bisa membuktikan bahwa kehormatan itu masih ada. Apalagi kita harus lihat sama dengan rekam jejak yang tadi saya sebutkan, orang-orang yang biasanya ada di partai yang berkuasa, dan kita tahu Arteria Dahlan dari PDIP, yang presidennya dari PDIP, kemudian ketua DPR juga dari PDIP, tentu tantangannya akan sangat luar biasa gitu. Tapi disinilah ujian terbesarnya. Apakah MKD mampu untuk bertindak juga kepada partai yang sedang berkuasa dan pemerintah sebenarnya, partainya pemerintah, itu satu. Tapi yang kedua juga untuk memberikan efek jera. Saya yakin kalau agak lembek sedikit, hal seperti ini akan terus terjadi. Mungkin sekarang dengan masyarakat Sunda, bisa saja nanti dengan warga-warga lainnya. Tidak ada rem sama sekali karena ternyata etik tidak ditegakkan dengan baik. Gitu. Ya, Kang Maman, ada tanggapan soal ini supaya anggota DPR tuh kalau melanggarkan kode etik nggak justru merasa aman, udah MKD-kan saja. Karena kalau udah di MKD gampang diatur, kan gitu kira-kira kita menangkapnya. Kang Maman? Ya, saya setuju sebenarnya bahwa dukungan masyarakat termasuk dari tokoh-tokoh seperti Mbak Dimitri itu penting. Tetapi sekali lagi kita harus bicara juga soal bagaimana caranya anggota-anggota DPR terpilih itu lewat seleksi ketat, termasuk lewat partai politik di mana dia bernaung. Dan begitu pula edukasi terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat tidak memilih orang anggota DPR yang pada periode sebelumnya itu melakukan pelanggaran kode etik, pelanggaran banyak hal misalnya. Sehingga hukumannya itu adalah ketidakpilihan dia di pemilu yang akan datang. Tapi kita melihat bahwa masyarakat pun kadang-kadang hanya bersifat euforia ketika ada satu kasus, tapi kita itu gampang lupa. Maka saya rasa perlu ada edukasi untuk terus mengingatkan pemerintah, masyarakat dan juga NGO dan lain sebagainya, termasuk akademisi seperti Mbak Dimitri, untuk menjaga DPR ini dari mulai proses awal pencalegan, lalu juga mengawalnya lewat bagaimana mekanisme partai politik dalam memilih caleg,
termasuk persiapan ketika dia menjadi anggota DPR RI, bagaimana cara bicara yang sopan santun tapi substansional dan lain sebagainya. Sehingga dengan itulah saya justru meminta Bang Lexius, Mbak Dimitri masuk DPR supaya semakin banyak orang yang paham dan nanti Mbak Dimitri di MKD baru paham permainan yang begitu keras memungkinkan kita untuk apa yang dikatakan Dimitri mungkin benar tapi juga mungkin salah. Kita berusaha untuk tetap tegas, menegakkan kode etik, melakukan sosialisasi tentang kode etik, dan itu kita lakukan terus-menerus di saat-saat pandemi seperti ini. Oke, menarik tawarannya nih untuk Mbak Fitri sama Bang Lusius, supaya MKD-nya nggak juga terlalu banyak kerja. Makin banyak MKD kerja berarti nggak benar kan DPR-nya. Bang Lusius, saya kembali ke pernyataan Anda di awal tadi di bagian pertama. Nanti mungkin ditanggapi oleh Kang Maman begitu ya. Benar juga tuh Bang Lusius, bagaimana menjaga ini ke depan agar anggota DPR itu betul-betul menjaga etiknya. Kalau protes terhadap pemerintah di dalam sebuah rapat, tentu kita senang karena harus tajam, harus kritis gitu. Tetapi menjaga etik sehingga kemudian tidak menyinggung ke kiri, kanan, atas, dan bawah, dan kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin ini menjadi kasus politis, padahal betul-betul masalah etis saja misalnya. Dan tidak menjadi tameng. Bagaimana menurut Anda mengamati DPR sekian lama begitu agar ini bisa terjadi? Kang Maman, betul bahwa kita harus melakukan pendidikan ini, tapi kan nggak membalik telapak tangan. Kita berharap the next generation of the parliament member itu nanti akan lebih beretika. Tapi kita butuh waktu lah ke sana. Tapi bagaimana ketika sudah menjadi anggota DPR, rambu-rambunya kan sebenarnya juga sudah ada. Bang Lusius, bagaimana ini agar tidak lagi terjadi, tidak lagi gesek-gesekan seperti ini terjadi? Kan ngeri juga kita, kesatuan kita nih jadi diuji lagi oleh orang yang harusnya mengerti benar mengenai ini. Udah di DPR kan itu, udah harusnya teruji dari syaratnya, administrasinya sampai orangnya. Bang Lusius. Ya, saya kira sih faktanya memang DPR dari periode ke periode di era reformasi ini belum cukup belum cukup berkualitas, berintegritas gitulah ya untuk disebut sebagai wakil rakyat gitu ya, seperti yang dikeluhkan oleh Kang Maman tadi itu gitu. Dan saya kira ada begitu banyak kasus yang menunjukkan betapa kita masih mendapati wakil rakyat yang terpilih itu adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak layak dari sisi integritas gitu ya. Dan saya kira pasal imunitas yang dari waktu ke waktu dibikin semakin detail gitu ya oleh DPR untuk melindungi segala perkataan dan tindakan mereka. Itu saya kira lebih cenderung kemudian dijadikan sebagai tameng gitu ya, dalam kondisi di mana anggota DPR gitu ya rentan untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pasal ini kemudian akan selalu menjadi pelindung gitu ya. Dan kalau seperti itu artinya hak imunitas yang harusnya menjadi jaminan bagi DPR untuk kemudian memperjuangkan kepentingan rakyat itu akhirnya tidak tercapai. Ini hanya digunakan oleh DPR untuk melindungi tindakan mereka sendiri, bukan untuk melindungi mereka saat mereka memperjuangkan kepentingan rakyat. Kan yang diinginkan dari hak imunitas, bagaimana DPR itu bebas untuk memperjuangkan segala sesuatu terkait kepentingan rakyat tanpa ada ketakutan akan dituntut oleh secara hukum ya. Dan yang terjadi sekarang mereka justru menggunakan hak imunitas itu untuk berbicara apa saja, dan karena berbicara apa saja mereka tidak bisa dituntut, jadi mereka bebas untuk kemudian bicara apapun termasuk yang melanggar hukum. Jadi di situ saya kira hak imunitas ini kemudian perlu dipertanyakan apakah masih penting kemudian dipertahankan ketika kemudian anggota DPR-nya sendiri justru lebih cenderung untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas istimewa mereka itu untuk kenyamanan mereka gitu ya. Dan saya kira sih DPR 2019-2024 ini sejauh ini saya kira DPR yang paling melempem gitu ya di era reformasi gitu ya. Oh ya? Jadi persoalan mereka sesungguhnya itu ada pada diri mereka gitu, ada pada diri mereka, ada pada partai mereka gitu ya.
kalau kita katakan DPR itu tidak bebas, betul, mereka itu terikat pada partai, pada kepentingan koalisi dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Jadi apakah DPR bebas? Sebagai anggota DPR saya kira tidak. Kang Maman itu tidak bisa berbicara bebas melawan PKB gitu ya. Dia akan lebih mudah dihukum oleh PKB kalau melawan kepentingan PKB ketimbang kemudian melawan kepentingan rakyat. Jadi saya kira kontradiksi seperti ini yang kemudian membuat kita merasa apakah hak imunitas ini masih perlu dipertahankan atau tidak gitu ya. Atau kalau harus dipertahankan, mungkin perlu ada definisi baru atau ada detil baru yang harus kemudian diatur gitu ya, sehingga tidak kemudian jadi alasan bagi DPR untuk bicara apa saja hanya karena mereka tahu mereka tidak bakal dituntut secara hukum. Ya, masukan yang menarik. Paling akhir, Kang Maman, untuk diskusi kali ini, bola panas menurut saya ada di Kang Maman dan teman-teman di Mahkamah Kehormatan Dewan untuk kasus Arteria Dahlan. Dan juga mungkin kasus-kasus yang lain yang mungkin silakan MKD angkat sebagai sebuah contoh bahwa MKD nanti akan terus melakukan menegakkan kehormatan Dewan melalui etiknya, ini harus diangkat terus, harus tetap dipertahankan. Nah, Kang Maman, apa yang dalam waktu dekat ini saya tahu masih ada COVID-19, tidak boleh masuk dulu ke gedung DPR, tapi apakah mungkin kemudian ini akan segera nanti menjadi prioritas di MKD? Kang Maman? Ya, tentu kami akan menjadikan ini sebagai prioritas dan terima kasih dukungannya termasuk kemungkinan memakai pola Zoom sehingga proses ini betul-betul bisa berlangsung. Sekali lagi saya meminta dukungan dari teman-teman NGO, teman-teman akademisi dan netizen yang terus menjadikan kasus-kasus yang terjadi yang dilakukan anggota DPR itu bisa diproses secara kode etik di MKD. Termasuk juga pengaduan-pengaduan yang memenuhi persyaratan administratif dan juga substansional sehingga kami dengan mudah bisa memproses itu. Ada beberapa kasus yang kita proses dengan mudah tidak dipublik sebenarnya dan itu melahirkan sebuah sikap baru dari beberapa anggota DPR yang dipanggil ke MKD. Sekali lagi dukungan dan apresiasi ini menjadi sangat penting termasuk ya juga kritik-kritik yang setajam apapun demi kebaikan DPR tentu kita tunggu dan semoga ada perubahan yang lebih signifikan, tetapi sekali lagi tidak langsung dihilir setelah menjadi anggota DPR. Saya bilang edukasi politik, perbaikan rekrutmen termasuk pencalegan itu menjadi hal penting yang dilakukan oleh kawan-kawan dari akademisi, NGO dan masyarakat luas. Baik, oke. Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi kita semua dalam berdemokrasi saat ini. Terima kasih Kang Maman, terima kasih untuk wawasannya Mbak Bivitri dan juga Bang Lusius Karus. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.